Kata polisinya, kenapa kamu memaksakan diri, sedangkan yang berangkat ke Arab Saudi itu ilegal katanya. Saya nggak tahu ilegal, nggak tahu resmi. Yang penting teman-teman saya, saudara saya sudah ada di Arab Saudi. Beliau bisa ngirim duit ke Indonesia, bisa ngasih biaya anak, istri, dan keluarga. Sementara saya juga pengen saudara saya, kenapa nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi tentunya bersama saya Kang Husna. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, dan bisa menjumpai saya di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Untuk menjalankan baik itu ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Di vlog saya sebelumnya sudah kebiasaan dan memang sudah wajib hukumnya. Kalau nggak pakai itu nggak enak guys. Puja dengan puji kita limpahkan kehadirat ilahi Robi, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan ke baginda alam. Sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam, ya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun Anda berada, buat follower saya dan subscriber saya, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dan tidak lupa ketika vlog saya lewat di beranda Anda, jangan lupa like and share dan subscribe. Oke? Hari ini, mau tahu nggak saya ada di mana? Hari ini saya ada di rumah salah satu sahabat saya, Kang Firman, yang berada di Madinah. Ini Kang Firman, guys ya, ditemani dengan kru yang kredibel, kru pembayarannya paling mahal ini guys. Jadi sebelum para editor sebelum ngonten itu disiapkan dulu sedemikian rupa ya. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus, ikan sepat ikan teri ya, kalah cepat akan mati. Mau tahu nggak hari ini saya akan membahas apa? Hari ini saya dengan Kang Firman akan membahas tentang perjalanan para TKI, para TKW pahlawan devisa berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi sebagian ada yang hasil, sebagian ada yang tidak. Dan menurut saya situasi dan kondisi pemberangkatan ke Arab Saudi mungkin 80% itu berangkat ke Arab Saudi awal muawalnya dari faktor dalam tanda kutip ya, ekonomi. Kalau misalkan di Indonesia jalan usahanya, punya modal, punya segalanya, kemungkinan tidak berangkat ke sini ya, karena serba kekurangan dalam tanda kutip, mohon maaf, akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Karena di Arab Saudi ini walaupun tidak punya ijazah yang begitu tinggi, bisa kerja dengan gaji yang maksimal lah, kurang lebih seperti itu. Dan kita mau ngebahas dengan konten ini atau pemberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi dengan Kang Firman. Siap. Jadi gini Kang Firman, saya mau bertanya sama Kang Firman. Yang satu berangkat ke Arab Saudi, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang berhasil itu seperti gimana menurut Kang Firman? Waktu dan penghormatan dipersilakan guys. Baik, terima kasih Kang Husna. Siap. Jadi saya mendapatkan pertanyaan dari Kang Husna ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana yang berhasil ke Arab Saudi? Betul Kang. Yang ke Arab Saudi itu yang pertama ya tergantung sama nasib juga ya Kang Husna ya. Betul. Ada yang nasibnya kurang berhasil, ada juga yang buruk. Ya betul Kang Firman. Jadi yang kurang berhasil sama yang buruk itu beda. Yang kurang berhasil mungkin datang ke Arab Saudinya mendapatkan majikan yang kebanyakan yang rewel. Betul. Kalau nasibnya yang buruk, mungkin datang ke Arab Saudi itu bekerja dengan nasib yang buruk itu tidak mendapatkan gaji. Banyak juga yang tidak bisa memegang HP selama bekerja di majikannya. Betul. Dan saya pernah mendengar Kang Firman ya, mendengar tentang kerja di Arab Saudi. Ini buat seorang cewek berangkat TKW berangkat dari Indonesia ke sini, pikirannya itu wah, badan putih ya kan,
gaji gede, nanti pulang tuh membawa uang dalam pikirannya kan. Ya, ini salah satu saudara saya gitu. Pikirannya, wah berangkat ke sana itu banyak uang. banyak uang. Ternyata sampai sini itu ada luar biasa. Mendapatkan majikan yang kurang baik. Terus selama 1 tahun kerja terus kagak digaji. Oh luar biasa. Selain perjuangannya kerja keras, disuruh ngangkat galon, disuruh cuci bersih rumah, itu kerja mental juga, ya kan? Iya. Majikannya karena luar sampai biasa. Tidur pun tidak teratur. Betul Kang Firman. Terus ada nggak pengalaman Kang Firman yang dialami sendiri atau di luar mengalami sendiri, tidak mengalami, tapi teman-teman Kang Firman TKI apa TKW, ada nggak cerita yang pahit pemberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi? Kalau untuk TKI TKI di bagian TKL-nya. Kalau untuk TKL karena bebas, ada waktu luang bisa main, bisa jalan-jalan. Tapi kalau untuk TKW, nah di situ yang banyak mengeluhnya para TKW itu. Karena pertama tidak bebas untuk keluar, tidak bebas main, kadang tidak bebas memegang HP juga. Nah kendalanya di situ. Kenapa banyak sekarang TKI yang memilih untuk keluar dari majikan, istilahnya kabur. Betul. Nah, karena itu di dalam pekerjaan sama majikan itu kebanyakan tidak bisa memegang HP, susah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, itu kadang seminggu sekali dikasihnya buat komunikasi keluarga aja ya kan? Ya, udah alhamdulillah itu seminggu sekali dikasih. Bahkan ada yang sama sekali tidak boleh memegang handphone. Betul. Nah, itu yang jadi kendalanya, banyak lah. Mencari solusi ketika ada waktu untuk keluar sama majikannya, untuk main ke taman atau hadiga, ke mall. Nah, di situ mencari kesempatan untuk keluar dari majikan, dalam tanda kutip kabur. Nah, di situ untuk TKW. Karena yang keluar dari majikan ini, istilah kata orang Sunda mah udah netes semplek, ngincak semplak ya. Nah, begitu. Itu salah, gini salah. Udah mentok. Akhirnya dengan segala keberanian pergi meninggalkan majikannya ke rumah ke temennya ya kan, untuk mencari kerja di luar. Dan saya setuju banget, lebih baik keluar daripada menyiksa diri, menyiksa batin ya kan. Di tempat majikan itu digaji kagak, disuruh kerja dimarah-marahin, betul gak Kang? Betul. Bahkan sempat ada yang lupa pulang ke Indonesia loh. Iya, saking lamanya dan tidak bisa berkomunikasi sama keluarga. Iya, setuju banget Kang Firman itu. Aduh, jadi luar biasa ya berangkat kerja ke Arab Saudi. Buat para TKW ya. Tapi kalau TKI itu kebanyakan supir pribadi, baik supir bis, itu agak mending karena bisa ketemu dengan teman, ulung lalang bisa keluar ya kan. Iya. Jadi buat teman-teman. Jadi perbedaannya TKL sama TKW itu ya di situ. Kalau dari segi pekerjaan. Terus ini pendapat saya Kang Firman. Kalau laki-laki datang ke sini misalkan masuk ke tempat perusahaan seperti syarikat saya ya, perusahaan Dalil Al-Mualim, itu pertama datang kemarin dari Indonesia 11 orang, itu pakai visa dalil kan. Iya. Datang ke sininya belum kerja. Ya kan, ada teman-teman yang ngasih 50 real, 100 real dikumpulin, dibeliin beras, dibeliin untuk menyambung hidupnya dikasih kan. Ya. Selama 2 bulan karena belum bikin SIM, belum bikin igoma. Jadi datang ke sini itu ada yang bantu, terus ikut misalkan ya kan, ada yang ngasih tahu jalan ini ke sana, jalan ini menuju ke hotel ini, diarahkan, bisa dikatakan training lah Kang Firman ya. Jadi para TKI yang datang ke sini, ke tempat perusahaan-perusahaan, itu ada orang Indonesia yang sudah lama di sini, jadi bisa dibimbing gitu loh Kang. Ya, tapi untuk TKW, Allahu Akbar, nggak ada bimbingan, belum bisa bahasa Arab, dengan modal nekat masuk ke sini, ini yang ngeri banget Kang Firman. Ya, bahkan untuk TKW itu kalau untuk mengobrol aja sesama Indonesia itu kita was-was. Betul. Nanti disangkanya sama majikan itu mengasih solusi untuk kabur. Nah, itu berbahaya sekali. Makanya kita harus jaga jarak sama walaupun sesama Indonesia. Betul. Itu tetangga saya, namanya saya masih ingat, tapi nggak boleh disebut lah ya. Takutnya melanggar kode etik jurnalistik. Saya belum tahu yang namanya Arab Saudi Kang Firman. Belum tahu.
dan nggak ada mimpi berangkat ke Arab Saudi. Berangkatlah beliau itu waktu saya masih kayaknya baru keluar sekolah SD, kayaknya masih ingat saya. Itu berangkat ke Arab Saudi, sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali. Itu kurang lebih di atas 20 tahun apa 25 tahun. Waduh, Bener Kang Firman. Itu cewek. sampai lupa pulang, tapi nggak lupa bahasa. Nah itu ya kasusnya itu dicari ya, sama saudaranya itu ke PT. Pertama sponsor dari kampung, terus sponsor dari Jakarta, sampai ke Arab Saudinya. Turunnya dulu katanya di Jeddah gitu. Sampai sekarang itu nggak ada kabar sama sekali. Yang namanya berangkat dari Indonesia nggak ada kabar sama sekali. Tanpa ada kabar sama sekali sampai sekarang. Itu udah habis ratusan juta kan, ngurusin ke sponsornya, ngurusin ke pihak terkait yang ngeberangkatin TKW tersebut. Tapi sampai sekarang ya masya Allah Belum ada kabar. belum ada kabar sama sekali. Jadi menurut analisa saya apa sih ya? Kalau bisa ada solusi di Indonesia, lebih baik untuk para TKW, lebih baik cari kerjaan di Indonesia, lebih aman, lebih nyaman. Lebih aman. Walaupun penghasilan sehari 50.000 kata-kata bersihnya, enakan di Indonesia kan. Karena tinggal di Arab Saudi tak seindah story. Setuju nggak Kang Firman? Setuju. Ada nggak pendapat Kang Firman bagaimana seandainya solusi lebih baik berangkat ke Arab Saudi apa lebih baik di Indonesia kalau ada solusi? Kalau untuk solusi saya, Ya, kalau misalnya masih bisa untuk bekerja di Indonesia, mendingan di Indonesia saja. setuju banget Kang Karena Firman. kalau dari segi gaji ya, itu tidak jauh beda. Betul. Cuma perbedaannya di Indonesia mau kerja kemanapun harus memakai lamaran. Betul. Nah itu yang susahnya. Karena mencari uang harus pakai uang. Itu di Indonesia. Jadi di Indonesia mah kalau lah ada pulus, semua permasalahan akan mulus. Ya, Pasti itu bagus gitu. Karena di negara 62 ini mau kerja kemanapun harus ada terutama ijazah, Iya betul. SKCK dan sebagainya. Gaji malahan bisa minim, walaupun lengkap persyaratannya, walaupun pendidikannya tinggi, gajinya banyak yang minim. Betul. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang menganggur. Tuh. Tapi kalau ke Arab Saudi, ya namanya nasib nggak tahu ya Kang Husna. Setuju. Kalau misalnya berangkat ke Arab Saudi cuma kakak, KTP, gaji bisa puluhan juta. Nah, tapi kita harus balik lagi. Nasib kita itu tidak sama semua orang. Kadang ada yang buruk, yang tadi yang diceritakan. Kadang kalau yang bagus, ya alhamdulillah. Setuju Kang Firman. Nah, pagi tadi yang Kang Husna ceritakan yang tidak ada kabar sampai sekarang, mudah-mudahan ada jejak ya, ada titik terangnya, ada kabar. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Kang Husna ya. Amin. Mudah-mudahan cepat pulang juga. Ya mudah-mudahan nggak ada kabar itu di sininya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam bekerja. Iya, setuju. Mudah-mudahan. Amin. Jadi guys yang berangkat ke Arab Saudi itu meninggalkan sejuta kenangan dari Indonesia dan sejuta harapan di sini. Karena faktor ekonomi tadi akhirnya berangkat ke Arab Saudi, tidak mikir dua kali. Yang penting saya bisa berangkat ke Arab Saudi karena kebanyakan yang berangkat ke Arab Saudi itu berhasil pulangnya punya rumah, punya motor, punya inti, punya itu ya kan? Iya, punya segalanya. Punya Cukup. segalanya. Dipikir beliau itu, dipikir sahabat-sahabat yang mau berangkat ke Arab Saudi itu pikirannya begitu. Iya, tinggal kerja dapat gaji. Tinggal kerja dapat gaji. Tidak memikirkan majikannya gimana, suasananya gimana. Iya, karena di Jazirah Arab ini kehidupannya beda dengan di Indonesia. Keras guys. Beda sama di negara-negara lain. Contoh dalam bahasa aja gini, kalau misalkan orang Indonesia nyaut kita, sini sebentar, ya kan? Coba kalau di Saudi, ta'al, ya sini, gitu. Langsung bermasalah. Jadi tata cara gaya bahasanya juga beda, secara haluan bertetangganya juga sosialisasi juga beda. Terus dengan apalagi di Mekah, karena Mekah itu sangat crowded banget, jadi orangnya itu siapa yang cepat itu yang dapat. Iya, betul. Enggak kayak Madinah, kalau Madinah agak tenang lah. Jadi singkat pada tepatnya, kalau mau berangkat ke sini itu harus dipikirkan secara matang-matang. Contoh salah satunya saya. Dulu saya berangkat ke sini tuh dipikirkan bolak-balik Kang Firman. Karena
udah 99% ke sana. Salah, ke sini salah, gitu salah, gini salah. Akhirnya ya udahlah saya berangkat ke sana, mau dapat majikan baik, mau dapat majikan kurang baik, yang penting saya tiba di sana bisa ibadah, bisa umrohan, bisa hajian. Saya nggak kepikiran jadi supir bis, Kang Firman. Karena pertama ke sini saya bukan supir bis. Oh, bukan. Ya? Bukan, saya kerja di sekolah, ngepel, Kang Firman. Jadi OB. Jadi OB dari pagi sampai jam 2, ngepel terus ya kan. Setelah jam 2 saya bisa keluar. Ya dibilang besar juga enggak, dibilang enggak juga lumayan lah ya. Untuk biaya keluarga mah cukup lah. Tapi di samping itu, ya Allah, kalau memang saya ada bagian milik rezeki saya di Arab Saudi, tolong bukakanlah jalan untuk lebih baik dari sekarang gitu loh, Kang Firman. Iya, iya. Saya waktu itu di Badrani, dekat di sini kan. Masih daerah Madinah. Masih daerah Madinah, di Badrani. Setelah itu ada namanya Kang Yanto. Nah, yang besar dalam jasa kehidupan saya itu Kang Yanto di bis ini. Orang mana itu? Orang Cianjur. Seorang Cianjur. Kata Kang Yanto gini, Kang Usna, kalau kerja di rumahan atau di ini, itu memang lumayan, tapi lama, membutuhkan waktu lama. Antum kan bisa bawa mobil, ya udah ikut bis yuk. Gampang lah, coba nanti saya ngomong dulu ke majikan kan gitu. Selang 2 minggu, saya kepikir. Akhirnya saya ikut ke Mekah. Saya 3 bulan di sana. Ikut-ikutan doang. Jualan ke jemaah. Jadi kernet. Jadi kenek saya. Jadi kenek, Kang. Jadi kenek. Wah. Setelah jadi kenek 2 bulan ke 3 bulan, kata majikan, kamu nggak bisa dibikin igomah karena kamu pisah jarah. Ini pisah dari saya, balik dulu, nanti balik lagi ke sini. Ya alhamdulillah. Jadi dibekelin pisah. Nah, dikasih pisah, saya pulang ke Indonesia, terus aras urus. Ternyata pisah yang dibawa oleh saya itu saya tidak masuk ke situ. Ampit saya medikalnya. Apalagi di ujian ke saya. Setelah ampit, si pisah itu ada yang ngisi teman saya. Udahlah, apa-apa berangkat. Selang berapa bulan kemudian saya jadi sponsor dulu. Bukan jadi sponsor ya. Kalau jadi sponsor tuh legalitasnya harus jelas kan. Ya. Saya ikut membantu ikut teman samanya Pak Heri kan. Ikut teman ngambil jamaah yang mau berangkat ke Arab Saudi dari daerah, saya ambilin, saya bawa ke PT, ke sponsor ya kan, menyelam sambil minum air, saya sambil masukin orang yang berangkat ke Arab Saudi, saya juga proses mau berangkat. Nah, sepanjang itu perjalanan adalah visa Al Sapir. Nah, yang ngurusinnya Kang Asep, Kang Haji Rahul ya, masukin saya. Masih PT bis itu? Iya, masukin ke bis. Dan alhamdulillah saya dengan 4 orang bisa berangkat, ya. Tapi perjalanan sebelum berangkat itu, Kang Firman, Masya Allah, saya sempat ditangkap sama polisi. Ditangkap di Mekah? Bukan, di Indonesia. Ya. Nah. Waktu itu kan saya di PT ya, bukan di PT sih, di rumahan. Digerebek, Kang. Masuk polisi dari dapur, dari pintu dapur, dari pintu depan. Disangkanya ilegal. Ditangkaplah semua, dibawa ke kantor polisi. Pas sampai kantor polisi ditanya-tanya, kamu ya sponsor ya? Bukan, saya bukan sponsor. Karena waktu itu pemberangkatan ke sini waktu zamannya Jokowi ilegal. Ilegal. Rame-ramenya itu ilegal ya. Ilegal. Karena waktu ditutupnya visa itu. Ditutup visa. Kata polisinya, kenapa kamu memaksakan diri, sedangkan yang berangkat ke Arab Saudi itu ilegal katanya. Saya nggak tahu ilegal, nggak tahu resmi. Yang penting teman-teman saya, saudara saya sudah ada di Arab Saudi. Beliau bisa ngirim duit ke Indonesia, bisa ngasih biaya anak, istri, dan keluarga. Sementara saya juga pengen saudara saya, kenapa nggak bisa? Kalau memang ditutup, nggak ada izin, kenapa masih banyak yang berangkat ke sana? Tapi kan yang namanya polisi mah 1000 cara dong punya jalan ya. Karena dia punya hukum kan, kita mah nggak bisa lebih berkuasa. Akhirnya lah daripada kita melawan nanti membahayakan diri saya, lebih baik udah diem aja gini. Waktu itu dia pegang pistol guys, pistolnya digini-gini ini sama meja nih. Gitu-gituin. Wih, takutnya luar biasa. Buset, di sini tuh takut. Allahu Akbar. Perjuangan berangkat ke Arab Saudi dulu tuh.
setelah perjalanan panjang, ya alhamdulillah bisa tiba di Mekah, kerja di Al Safir. Di Al Safir tuh saya kurang lebih berapa tahun, 4 tahun. Al Safir Sarikabis. Sarikabis. Dari situ pindah ke Dalil Al Mualim. Jadi untuk saat ini, alhamdulillah saya sudah kerja di Dalil Al Mualim 4 tahun, 5 tahun jalan lah. Gitu. Masya Allah, jadi udah lama Kang Firman. Jadi perjalanan dari Indonesia berangkat ke sini sampai hari ini bisa nyupir bis, bisa ngonten, bisa ketemu dengan youtuber-youtuber yang berkelas dan sudah punya gaji besar, ketemu dengan Kang Firman. Itu juga bukan perjuangan yang pendek, bukan perjuangan yang biasa. Itu luar biasa, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pengalaman, membutuhkan waktu. Disertai cobaan-cobaan ya, cobaan untuk ketemu orang-orang sukses itu tidak gampang membalikan telapak tangan ya. Iya, tidak gampang, tidak semudah yang kita membalikan dua telapak tangan. Orang-orang sukses itu di sini banyak sekali ya, terutama dari Indonesia itu banyak yang ke sini untuk beribadah ya. Jadi kita sebagai pemula ya, alhamdulillah bisa ketemu orang sukses dan banyak sekali bocoran-bocoran untuk para pemula yang di sini, terutama kita sebagai pemula juga alhamdulillah dapat ilmu sedikit demi sedikit kita dikumpulin. Betul. Nah, terus Kang Firman ini istilah kata pesan singkat buat para TKI, baik para TKW. Kalau menurut saya sih, gunakanlah gunakanlah sempatmu sebelum datang sempitmu, dan gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, karena tidak akan selamanya sehat. Pasti ada cobaan, godaan, apalagi yang namanya sakit, namanya manusia. Itu setuju nggak Kang Firman? Setuju. Pesan singkat Kang Firman, mesti gimana dan harus bagaimana? Kenapa? Karena tidak mungkinlah selamanya kita di Arab Saudi akan pulang ke Indonesia kan. Nah, sementara di Indonesia kan membutuhkan modal. Bagaimana tuh tata caranya? Apakah harus rajin menabung? Apakah silakan? Ya, kalau untuk solusi saya untuk yang mau berhasil ini ya, yang mau berhasil untuk terutama TKL ya. TKL, kalau TKW kurang tahu sebenarnya. Cuma dengar-dengar kabar-kabar aja karena susah sekali untuk berkomunikasi sama TKI, TKL, TKW. Kalau untuk TKL ya terutama harus hati-hati yang mau berangkat ke Arab Saudi, jangan sampai menggunakan visa ziarah. Karena banyak sekali orang mencari jalan biar cepat berangkat ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah, dipakai untuk bekerja. Nah, itu sama sekali tidak boleh. Jangan sampai disalahgunakan. Di sininya kan nggak bisa dibikinkan iqomah ya? Iya, nggak bisa, tetap seperti ilegal di sininya karena visa ziarah itu hanya untuk kunjungan. Itu kalau di sini namanya disebut apa Kang Firman? Disebut visa mejeliah katanya. Jadi visa mejeliah ya. Jadi visa mejeliah ini nggak bisa dibikin iqomah, dan kalau ke Tarhil itu nggak bisa lewat Tarhil Jeddah, harus ke Riyadh. Iya, harus ke Riyadh. Sekarang harus ke Riyadh sekarang. Kalau untuk visa ziarah itu pokoknya siapapun atau yang udah di sini ataupun yang mau berangkat ke sini, harus teliti dari visanya. Setuju. Jangan sampai, karena banyak oknum-oknum yang mengiming visa resmi kerja, padahal itu visa ziarah. Nah, itu kita harus teliti. Nah, yang keduanya yang mau sukses untuk para TKI, ya harus rajin menabung. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Di tujuan kita pertama mau berangkat ke sini untuk apa? Untuk mengubah nasib. Ya dengan cara apa? Berarti kita harus rajin nabung. Betul, setuju. Jadi saya nambahin pendapat Kang Firman. Jadi yang saya simak, jangan sampai merubah program awal atau niat awal. Jadi harus kuat dengan gogoda, dengan coba. Karena di Arab Saudi ini luar biasa. Di Indonesia cobaannya nggak ada apa-apanya. Kalau di Saudi, waduh. Karena Kang Husna, di Arab Saudi ini bukan menjelekan para TKI yang kaburan ya. Karena cobaan di Saudi ini yang pertama menurut saya, karena kita jauh dari keluarga, tidak terpantau sama keluarga. Jadi kita semena-mena melakukan hal yang tidak sewajarnya gitu. Ya istilahnya kabur lah. Terutama ada juga yang terkena narkoboy gitu kan ya. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Jadi jangan sampai kena cocoba dan gogoda intinya ya. Biar sukses di Arab Saudi, kalau kita sudah punya modal buat dasar, apalagi udah punya rumah, pulang ke Indonesia tuh enak lah ya. Enak banget. Dan
ada satu lagi Kang Firman. Yang mau berangkat ke Arab Saudi, jangan difokuskan, wah ini saya pengen berangkat ke Arab Saudi tuh kayak si A, kayak si B, kayak si C, jangan. Jangan ikutin Jangan orang. ikutin orang. Kita harus punya target sendiri. Target sendiri, karena kata para kiai mah, nasaba yunasibu nasaban. Tuh, bahwa nasibun, gitu Len. Jadi, Benar. Iya betul. orang itu mempunyai nasab dan nasib, ya. Contoh saya dulu di Indonesia usaha pakai modal, ternyata tidak jalan. Ternyata bagiannya di Arab Saudi. Ada juga yang bukan bagian di Arab Saudi, udah 25 tahun di Arab Saudi. Allah, Robbi Subhanallah, kalau pulang ke Indonesia, mohon maaf dalam tanda kutip, Kang Firman. Iya. Saya udah ngomong, kamu tinggal di Arab Saudi itu nggak ada bagiannya, menurut saya. Karena sedikit punya uang, lari ke sana, lari ke sini. Jadi duitnya habis di jalan. Itu tandanya nggak ada bagian, lebih baik di Indonesia. Ada teman yang bilang, Jadi seperti nggak berkah ya. lah iya, seperti nggak ngapain kerja ke Arab Saudi lama-lama jauh-jauh, di Indonesia juga kerjaan banyak, perusahaan juga banyak, bisa masuk kerja dan usaha kan. Iya, pendapat antum begitu bener, iya, Tapi tapi nasib itu berbeda. Kata Kiai mah, lain orang, lain barang, lain aki, lain hoki, lain hawa, lain hau, lain yayang, lain kahayang. Ya, betul nggak? Lain tempat, lain realisasi. Contoh, Kang Firman. Ada yang dilahirkan Sabtu, ada yang dilahirkan Minggu, ada yang dilahirkan Senin. Karena dilahirkan dari hari yang berbeda, namanya beda, tentu realisasinya juga beda. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya. Karena dilahirkan dari hari yang 7, hari ini ada 7, setiap hari itu diisi dengan manusia, dengan nama yang berbeda, otomatis tata cara realisasi pekerjaannya juga beda. Dari mana berangkatnya Kang Firman? Nih, ada juga yang keluaran SD, ada juga yang keluaran SMP, ada juga yang keluaran SMA, ada juga yang keluaran fakultas. Dari keluaran berbeda itulah segi kemampuan, segi kebijakan, segi pengetahuan. Contoh saya keluaran SD guys, nggak mungkin bisa melebihi penghasilan yang keluaran fakultas, bener nggak? Iya. Terus, Betul. nah Betul. dari situlah Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jadi rezeki yang sudah dikasih sama kita itu sesuai kemampuan masing-masing, sesuai bagiannya masing-masing. Kita nih umur 14 tahun. Sesuai dengan bawaannya 14 kilo paling ditanggung, kuat kan? Nggak bakal muat, kalau nggak bakal ke bawah kalau kita bawa 1 kintal. Iya. Nah, jadi harus bersyukur kita sebagai hamba Allah sudah dikasih perjalanan masing-masing. Yang tinggal di Indonesia bisa usaha, bersyukurlah. Yang tinggal di Arab Saudi bisa usaha dengan jalannya, dengan cara bersyukurlah. Yang penting kuat gogoda, biar bahagia. Setuju Kang Firman? Setuju. Ada yang kurang nggak nih buat follower? Untuk yang di Indonesia harus bersyukur yang sudah bekerja, yang punya usaha ya. Karena banyak orang-orang meninggalkan keluarga. Betul. Demi mengubah nasibnya sampai ke luar negeri. Betul. Bahkan tidak bisa pulang dalam waktu yang singkat. Iya, Untuk benar. yang sudah berangkat ke Arab Saudi ataupun kemana saja sebagai TKI harus bersyukur juga. Karena di Indonesia benar-benar susah, banyak yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, jadi gunakan waktunya sebaik mungkin. Setuju. Di sini. Setuju Kang Firman, setuju banget. Jadi ini podcast hari ini bersama Kang Firman. Ini posisi di Madinah guys ya. Di Madinah ya, di Madinah ini. Karena saya udah lama nggak ketemu sama Kang Firman, sambil halal bihalal silaturahmi, ngebahas tentang perjalanan para TKI dan TKW dari Indonesia ke Arab Saudi seperti apa. Seperti ini sudah saya bahas dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z, karena kalau tidak dibahas tidak akan menjadi motivasi dan menjadi inspirasi buat semuanya follower dan subscriber. Intinya apa, Pir? Intinya harus sukses pokoknya mah. harus sukses ya. Nah, yang soalnya kalau untuk TKL ya, untuk TKL itu tidak gratis datang ke sini itu. Bayar mahal. Minimal untuk tahun sekarang mungkin harus punya pegangan 20 juta lebih mau berangkat ke Arab Saudi itu. Nggak tahu kalau ke negara lainnya. Jadi itu jangan sampai kita membuang waktu yang sia-sia lah karena memakan uang yang begitu banyak datang ke sini itu. Ya.
Jadi buat teman-teman, kenapa saya harus ngebahas tentang pemberangkatan para TKI dan TKW dari Indonesia? Karena kemarin ada polemik ya, itu lagi viral guys. Makanya saya bahas. Kenapa lagi viralnya? Kang Husna, ngapain kerja ke Arab Saudi? Di Indonesia juga perusahaan banyak. Kang Husna, ngapain pergi ke Arab Saudi? Di Indonesia juga bisa usaha. Bener, nggak salah. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Cuman karena kita dilahirkan beda, namanya juga beda, pengalaman juga beda, keluar sekolahnya juga beda, jadi realisasinya juga pasti beda, pendapatannya juga beda, tentang bagiannya juga beda. Dulu saya di Indonesia usaha pakai modal, gak pakai modal, tetap nggak jalan. Ternyata setelah di Saudi saya menemukan usaha yang lebih, usaha yang lebihnya apa? Walaupun tinggal di Arab Saudi saya dengan ijazah SD, ya tidak berpengalaman, cuman bisa nyupir, tapi alhamdulillah gajinya sekarang ya setara dengan anggota dewan lah guys. Tapi pengeluarannya lebih gede lagi. Bener kan, Kang Gus? Jadi intinya ya, jadi intinya ke Arab Saudi ya Kang Husna. Jadi tidak harus ijazah perguruan tinggi ya. Iya, Enggak harus S2 atau D3 enggak ya. Yang penting punya skill. Tapi kenapa di Indonesia Kang Husna untuk yang di Indonesia punya skill, ijazahnya sekolah tinggi, tapi susah juga untuk bekerja. Nah, itu gimana? Kok bisa seperti itu? Kalau di Indonesia itu benar-benar pengen mendapatkan pekerjaan itu harus punya ijazah, harus punya skill yang bagus, harus benar-benar horizontal lah kata orang ini. Tapi untuk di zaman sekarang, untuk di zaman yang sekarang ya, yang punya skill, punya ijazah pendidikannya tinggi itu tidak menjamin bisa kerja. Karena banyak sekali yang menganggur. Ya, banyak sekali. Ya, kita mungkin kembali lagi ke nasib kita masing-masing ya. Betul. Walaupun kita punya skill yang luar biasa, tapi yang namanya susah bekerja ya susah aja. Jadi dulu konsep saya berangkat ke Arab Saudi agak salah juga nih. Difokuskan pengen berangkat ke Arab Saudi, ternyata salah guys. Jadi jangan terlalu difokuskan yang mau berangkat ke Arab Saudi. Seiring berjalannya waktu bagaikan air yang mengalir dengan jalannya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah memang saya ada jalannya pergi ke Arab Saudi dan saya ada bagiannya tinggal di sana, ya kan Kak? Iya. Semoga saya berikan jalan yang mudah dan berkah. Kalau memang saya tidak ada bagian di Arab Saudi, gak usah ada jalannya. Lebih baik di Indonesia bisa lancar usaha. Itu prinsip saya, Kang. Ya kan? Iya. Jadi jangan terlalu difokuskan. Ada teman saya difokuskan pengen berangkat terus ke Arab Saudi sampai jual itu, jual ini, bikin paspor. Sampai sekarang belum berangkat, Kang. Ketika mau berangkat itu ada aja alasannya, ada aja halangannya. Ya intinya Kang Husna jangan ngikutin seperti orang yang udah sukses. Karena kalau catatan kitanya dari Sang Pencipta tidak seperti mereka ya susah. Mau ugal-ugalan seperti apa kehidupan tetap nggak bakalan seperti yang udah sukses. Betul. Karena ada catatan rezeki kita sekian gitu kan. Iya, setuju Kang Firman, setuju. Bersyukur yang sudah ada, bersyukur sama pendapatan kita. Betul, setuju banget. Oke guys, itulah untuk komunikasi hari ini, podcast hari ini bersama Kang Firman di Madinah ini ya. Dan jangan lupa ketika lewat vlog saya di beranda Anda, like and share dan subscribe, bagikan ke seluruh dunia guys, biar menjadi motivasi dan inspirasi buat semuanya. Buat subscribernya Kang Husna, jangan lupa nanti mampir ke PJR Channel. Ya, jangan lupa nanti dibantu di subscribe, di like, dibagikan ke seluruh dunia biar tahu di sini ada Kang Husna, Kang Firman. Insya Allah akan selalu ngevlog, selalu membagikan vlog-vlog update terkini tentang dua tanah suci Mekah dan Madinah. Selalu mengabarkan kondisi dan situasi keadaan di Arab Saudi, terutama Mekah dan Madinah. Siap, terima kasih Kang Firman. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ya buat follower dan subscriber yang ada di luar sana. Salahnya memang semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sumur di ladang, boleh aku numpang mandi. Insya Allah jika ada umur panjang kita akan jumpa lagi di waktu yang sama, di tempat yang sama, di acara yang sama. Tentunya seputar dua tanah suci Mekah dan Madinah. Semoga yang menyaksikan tayangan ini, ya Allah mudahkan, Allah mampukan bisa terpanggil kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan baik itu ibadah haji dan umroh. Dan bisa ketemu sama kita ya. Amin, amin. Doa dari saya buat teman-teman semoga berkah di setiap langkah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.